Oh, Atau gimana nih? udah Iya nih, dijawab tuh. Udah dosennya eh, sendiri. dosennya sendiri ya yang jawab. Eh, Oke, Itu walaupun ada jawab acara tuh, hari Jas ini, Rizka, iya Balkis. Coba benar. tuh. Walaupun acara hari ini diadakan malam hari, semoga kita tetap semangat sampai acara ini selesai. Oke, Amin. eh, acara hari ini adalah acara yang diselenggarakan oleh program studi sistem informasi, di mana para alumni membagikan kisah inspiratifnya dan juga motivasi untuk adik-adik kelasnya. Di mana kan kita sekarang ada rumor ya kalau tidak salah kalau apa namanya alumni UIN itu susah untuk bekerja gitu ya. Nah, semoga di acara webinar kali ini bisa menjawab, di mana webinar hari ini adalah berjudul atau bertemakan tentang magang di perusahaan besar, susah atau kita belum tahu caranya. Oke, baiklah. Saya Eva Kojeva sebagai pemandu acara hari ini. Kita mulai saja akan saya bacakan agenda webinar hari ini, yaitu yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bu Maizura dan juga Sari Tilawah oleh Bu Mainari ini. Ini duo Mei yang akan membacakan ayat suci Al-Quran. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembukaan oleh Ibu Kuratul Aini, Dr. Kuratul Aini atau Kaprodi kita. Dan acara selanjutnya itu adalah pemaparan materi oleh Janu Reza Romansyah yang akan dipandu langsung oleh moderator Bu Nur Aini Hidayah MMSI, dan juga acara selanjutnya yaitu diskusi dan juga tanya jawab yang akan dipandu juga oleh Bapak Komarul Huda dan juga Bu Elvi Vetrina. Dan yang terakhir nanti adalah penutup. Kita akan berfoto bersama dan juga doa penutup. Oke, kita langsung aja ke acara inti atau acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bu Maizura dan juga Sari Tilawah oleh Bu Mainarini. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Mangga, Ibu. Baik, Ibu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضكم بعضا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan kepada Ibu Meinarini. Suara saya ada nggak ya? Terdengar, Ada. terdengar. Ada Ibu, masuk Ibu. Ada error ini. Speakernya bentar ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita menginjak ke agenda kedua, yaitu pembukaan yang akan dibacakan atau akan dibuka langsung oleh Ibu Kaprodi kita, yaitu Bu Dr. Qurratul Aini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih MC kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf, ini kamera masih sepertinya error ya dari laptop saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat datang pada narasumber kita, Bapak Thomas nih ya, Janur Reza Romansyah, kemudian Bapak Ibu dosen Prodi Sistem Informasi dan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Ini adalah kesempatan ya bagi kita semua untuk bisa mendapatkan sharing informasi maupun pengetahuan, wawasan apa yang di sharing oleh alumni kita yang sudah bekerja di
salah satu perusahaan terbesar ya di Indonesia. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah. Dari sini adalah dengan tema yang dibawakan oleh narasumber kita tentang magang di perusahaan besar ya, susah atau kita belum tahu caranya. Ya, mungkin nanti bisa berbagi tips dan triknya gitu dari narasumber kita untuk bisa eh, diikuti ataupun bisa diambil hikmahnya untuk persiapan, bisa untuk magang PKL maupun nanti untuk mendapatkan ide tugas akhir ya sebagai kelengkapan syarat untuk mendapatkan sarjana atau gelar sarjana komputer di Prodi Sistem Informasi. Saya tidak akan berpanjang lebar, kita beri kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan apa yang bisa menjadi tip atau triknya dalam menggapai cita-cita mungkin dari para mahasiswa ini ingin tahu nih, kalau misalnya nanti bekerja di salah satu perusahaan besar, nah bagaimana nih caranya? Monggo kita bisa dengarkan paparan dari beliau. Saya kira itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Puro atas sambutannya. Kita menginjak ke acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh Janu Reza Romansyah yang akan dipandu oleh Bu Nur Aini Hidayah. Kepada Bu Nur Aini Hidayah, saya serahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak Bu Eva yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membersamai Kak Janu Reza Romansa. Mungkin lebih enak panggilannya Kak Janu aja ya. Kalau Bapak kayaknya ketuaan ya, Mas Pak Janu Janu ya. dong. Mas Janu. Mas Mas Oh, Janu, Mas Janu Janu. Tapi dong. supaya dekat sama Aduh. adik-adiknya panggilannya Oh Kak iya. aja deh ya. Nggak Kak ya, keberatan ya Kak Kak Janu ya. ya. Eh, Boleh Janu. banget Baik. dong, Bu. Kakak Nur Gimana Aini. kabarnya nih Kak Janu ya? Luar biasa ini Alhamdulillah baik. kesempatan yang sangat berharga ya di waktu sibuknya nih ya. Sampai masih di kantor ini. Dan Iya, masih iya. bersedia membagi ilmunya ya, pengalaman kepada adik-adik kelas ya. Semoga acara ini nantinya bisa memberikan eh, apa ya, pengalaman yang berharga buat adik-adik kelasnya. Baik, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Ini ada eh, CV ya, atau background dari Kak Janu Reza. Panggilannya apa nih, Kak Janu aja ya? Boleh, Bu. Ya, siap. Ya, beliau ini memang dari kuliah skripsinya ya. Kebetulan Ibu sama Bu Eva adalah pembimbingnya. Jadi Iya, jadi skripsi. temanya tentang UI UX. Jadi dan ini alhamdulillahnya ini Putusan ya kayaknya Bu Aini ya. sejalan ya. Sejalan dengan bidang pekerjaannya Kak Janu sekarang ya. Jadi beliau ini kalau kita lihat di sini pengalaman beliau di dunia kerja karir beliau ini sebagai UI designer dan maintain design system customer experience management di Telkom Indonesia. Luar biasa. Senang sekali ini kami para dosen-dosen ya melihat anak didiknya berhasil seperti ini. Baik, untuk selanjutnya di tahun 2025 beliau ini sebagai UI designer dan maintainer design system juga, tapi di customer experience, manajemen digital service, digitalization, sama masih di Telkom Indonesia. Dan pengalamannya nih dari 2023 ya, Kak Janu ya.
di Iya, Telkom. Oh, dari betul. 2022 malah ya. Sebagai profesional di 2023, tapi Oh, profesional dari kampus 2023. udah magang di sana. Oh, iya, iya, baik-baik. Nah, ini mungkin dari UI, UX designer, intern Telkom Indonesia 2022 sampai 2023. Kemudian UI UX designer, intern Telkom Indonesia dari 2022 juga. Kemudian junior expert UI UX designer at Rekamin Academy 2022. Nah, ini mungkin di awal-awal ya Kak Janu ya, pengalaman karirnya. Kemudian 2021 UI UX designer internet Sekawan Studio. Ya, alhamdulillah. Berarti sampai sekarang beliau ini aktif sebagai UI designer and maintainer design system at Digital Service Telkom Indonesia. Baik, mungkin itu sekilas profil beliau ya, yang bisa teman-teman lihat juga di slide. Dan untuk mempersingkat waktu ya, supaya Kak Janu bisa banyak memberikan pengalamannya dan berbagi dengan adik-adik semuanya, monggo silakan Kak Janu, bisa waktu dan tempat, eh, kami persilahkan. Baik, makasih Ibu Nur Aini. Masya Allah, Jano jadi flashback ini. Jadi setelah tadi tahu kalau Bapak Ibu dosen hadir, waduh, mengulang masa masa saat kuliah gitu, masa proposal Bukan saat skripsi. sidang kan ya Janu ya? Kalau sidang Jano offline dulu, Oh kebetulan gitu. sama Baiklah. Bapak Nur Yasin, sama Pak Bu Nurbo. Eva pengen nguji lagi. Saya sih nama Pak Nurbo ya. Janu ya, Iya, masih inget Bu ya Kak Eva Janu ya. sama Bu Nur Aini pembimbing Jano waktu itu. Iya. Oke, baik. Mungkin yang Janu hormati ya Bapak Ibu dosen yang nggak bisa Janu sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih. Sebuah eh, apa ya kebanggaan buat Janu juga, udah diundang sama Bapak Ibu, dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman gitu ya, sama adik-adik Janu di kampus gitu. Tadi juga sebenarnya Janu agak sedih ya ngedenger bahwa katanya ada isu tadi dari Ibu Eva, alumni-alumninya sulit mendapatkan kesempatan gitu. Semoga abis ini teman-teman juga ini ya lebih ada gambaran gitu. Mau seperti apa nanti ke depannya atau harus gimana sih ke depannya gitu. Sesuai dengan jalan pilihannya teman-teman gitu. Dan mungkin mau disclaimer, Janu mungkin secara materi atau slide itu teman-teman juga pasti bisa dapatkan di internet gitu, dimanapun teman-teman bisa dapatkan. Tapi mungkin hal unik yang bisa Janu sampaikan nanti perspektif Janu berdasarkan pengalaman gitu ya, pengalaman dari Janu pribadi, eh, dari dulu awal masuk kuliah itu seperti apa hingga sampai detik ini gitu. Mungkin itu ya disclaimernya di awal. eh Cerita sedikit, mungkin jangan sambil share screen kali ya. Hmm, hmm, hmm. Browser. Oh sebentar, ini kayaknya perlu permission dulu. Panitia ya sudah di Hmm, hmm, hmm. Udah muncul belum share screennya ya Ibu? Ya. Sudah on the way nih. on the way. Pak Belum, Belum. belum. tutup, Belum, kok tutup belum lagi. ada. Nah, ini on the way nih. Nah, sudah. Belum. Belum, Belum Iya, di masih saya. hitam, Belum tampil. Oh, tapi double gelap. click to enter full screen mode. Nah, Ya, Ah, sudah. Oke, oke. sudah tampil Kak Janu. Iya. Kenalin teman-teman semua. Aku Janu. Aku dulu mahasiswa
di Prodi Sistem Informasi angkatan 2018 gitu ya. Aku lulus waktu itu 2022 akhir. Ya tadi sedikit cerita gitu kalau dulu pembimbing aku waktu skripsi itu Bu Eva sama Bu Nuraini. Pengujinya Pak Nur Yasin sama Bu Nurbo. Terus tadi juga sedikit flashback lagi ya. Dulu inget banget waktu setiap matkulnya Bu Mei kita tuh setiap pagi ngaji gitu ya. Diruntutin gitu. Sambung ayat. Jadi kayak flashback lagi gitu. Sama Ibu Kuro juga. eh aku dari semester 1 teman-teman udah ya, karena latar belakangnya dari ini ya, dari anak-anak kecil kabupaten gitu ya. Yang mana di sana tuh tidak semudah akses anak-anak di kota besar gitu, baik dari sisi informasi kuliahnya, belajarnya, kesempatannya gitu, apapun kesempatan bekerja atau kesempatan magang gitu. Jadi jalan dari situ muncullah keinginan besar gitu, keinginan yang aku pengen berubah gitu, aku nggak bisa kayak gini terus nih, karena kalau aku kayak gini terus bisa jadi adik-adikku nanti juga akan mengalami kayak gini gitu. Maka dari hal tersebut aku coba benar-benar memanfaatkan masa-masa kuliahku gitu. Kan yang dari dulu beredar itu kuliah itu bisa bisa percuma, bisa sia-sia gitu, tapi juga bisa enggak gitu. Tergantung apa yang kita lakukan selama kuliah gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nanti udah semester-semester akhir gitu ya, amit-amitnya apa eh, ngaret gitu ya, nambah 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 tahun, nambah semester gitu. Itu masih bingung teman-teman mau jadi apa gitu. Nah, kalau aku pengen sharing aja dari semester 1 tuh udah coba magang gitu. Udah pusing tuh pengen jadi apa. Ingat banget waktu semester 1 dapat dasar-dasar pemrograman dari Pak Nur Yasin gitu ya. Mimpinya langsung jadi programmer gitu. Dulu juga kan ada alumni yang ngadain workshop gitu, jadi developer segala macem. Jadi 1 tahun di awal itu fokusin ngoding gitu. Jadi mahasiswa kupu-kupu, tapi kuliah pulangnya tuh nggak pulang doang gitu, tapi pulang belajar ngoding sampai jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 3 pagi gitu. Semester 1, semester 2 sampai akhirnya keterima magang gitu jadi developer. Jadi mainnya dikurangin kayak gitu-gitunya. Ya, itu balik lagi nanti ke teman-teman ya. Aku bakal share pengalamanku gitu. Apa yang aku lakukan sehingga aku ada di titik gini gitu. Ya tanpa bantuan dan doa dari dosen-dosen, dari orang tua juga aku nggak mungkin ada di sini gitu. Kayak gitu sih. Aku pengen share gimana sih aku bisa magang gitu ya. Eh, Bahkan bukan di perusahaan besar saja gitu, di perusahaan biasa-biasa. Tapi mindsetnya tuh aku udah coba memantaskan diri gitu teman-teman. Jadi kayak dimanapun aku berada, ya aku pantas gitu. Bahkan di perusahaan besar pun aku pantas. Jadi kita naikin value kita dulu gitu sebelum kita meminta gitu. Nah, eh, aku hampir yakin 99% bahwa semuanya pengen dapat kesempatan gitu ya, opportunity magang, PKL, ataupun bekerja gitu di perusahaan besar. Ya, terkhusus untuk teman-teman mahasiswa pasti kan akan mengalami fase ada matkul PKL ya kalau zamanku dulu. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada juga gitu atau ada perubahan namanya aja gitu. Itu kan udah pasti dilewati gitu. Tapi jangan sampai itu hanya menjadi formalitas saja teman-teman. Saran aku ya, teman-teman harus bisa memanfaatkan kesempatan itu waktu itu untuk eh, bukan hanya berimpact ke tempat teman-teman magang gitu atau perusahaan teman-teman magang, tapi juga berimpact ke value teman-teman tuh naik gitu. Nah, tapi eh, aku coba ngobrol ya sama GPT berdasarkan data gitu. Ternyata rata-rata mahasiswa sekarang itu punya apa ya namanya struggle di 4 poin ini gitu. Terkait IPK itu biasa-biasa aja, skillnya belum jago gitu ya, nggak punya siapa-siapa. Terus juga eh, leb- lebih kepada kayak takut mencoba karena takut ditolak gitu. Ini kurang lebih 4 poin yang teratas gitu setelah aku nyoba
ngobrol gitu ya, riset gitu sama ChatGPT gitu. ChatGPT udah jadi temen inilah ya zaman sekarang, termasuk juga di kerjaan gitu. Nah, menurut aku sendiri gitu ya, teman-teman, eh, IPK itu nggak jadi faktor utama untuk perusahaan itu melihat atau merekrut gitu ya, atau memilih ketika teman-teman apply gitu. Dari sekian banyak dicari yang IPK-nya 4, 3,9, 3,8 gitu. Walaupun IPK aku dulu nggak kecil gitu ya, tapi aku merasa ini nggak jadi faktor utama gitu untuk teman-teman bisa keterima gitu atau bisa dapat kesempatan itu gitu. Termasuk juga ketika teman-teman belum punya skill yang jago-jago amat gitu. Karena teman-teman juga bisa menunjukkan bahwa teman-teman tuh punya tekad untuk belajar, tekad untuk berkontribusi gitu. Cara berpikir itu lebih penting gitu. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah itu lebih penting gitu. Terus yang ketiga juga mau punya relasi ya. Tadi aku udah sempat sharing dikit gitu ya, mention dikit bahwa aku adalah anak desa gitu yang nggak punya siapa-siapa di kota besar itu, di tempat rantau. Ayahku hanya seorang supir dan aku bangga gitu sama ayahku. Iya, itu tadi aku nggak punya relasi siapa-siapa di sana, tapi aku coba nunjukin bahwa aku pantas gitu, aku bisa dengan apa yang aku miliki sekarang dan kedepannya nanti ketika aku terus belajar gitu, aku bisa gitu, aku pantas gitu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman nggak punya relasi, koneksi, ya teman-teman justru makin overthinking gitu atau minder gitu. Minder atau overthinking itu tidak sama sekali tidak berimpact ya sama teman-teman, berimpact positif maksudnya. Yang terakhir juga takut ditolak. Ini faktor keempat terbesar gitu. Dimana ya tadi karena 3 poin depan tadi, akhirnya teman-teman juga takut mencoba atau takut ditolak gitu. Belum mencoba aja udah takut ditolak gitu. Nah ini lebih kepada mindset sih, karena kesempatan itu nggak datang ke orang yang nyoba sekali dua kali gitu, tapi orang yang terus mencoba, terus belajar gitu teman-teman. Jadi mindset takut ditolak ini ya buang jauh-jauh gitu. Toh siapa kita gitu. Kalau kita ditolak sekali, dua kali, tiga kali, ya emang orang peduli gitu sama kita. Emang perusahaan peduli sama kita gitu. Enggak juga gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak overthinking teman-teman. Ketika teman-teman punya mimpi yang besar. Kayak gitu. Nah ini dia. Eh kayak aku pengen cerita kayak kenapa sih magang itu penting gitu ya teman-teman. Karena sepengalamanku di sekitarku gitu, bahkan ya teman-teman sekelas waktu itu merasa bahwa magang itu hanya formalitas gitu. Dan dan ya akhirnya ke teman-temanku yang punya mindset atau pandangan seperti itu ya agak bingung juga gitu di akhir kayak apa nih yang kita mau jual ke perusahaan gitu ya. Value apa nih yang pengen kita kasih gitu ke perusahaan gitu. Untuk pengalaman aja ya seadanya gitu kan. Jadi untuk bersaing ya agak sulit juga gitu. Jadi kayak jangan menyalahkan keadaan, tapi ya kita harus bisa survive gitu di keadaan apapun gitu. Ini yang tadi aku bilang kayak ya tadi magang bukan hanya formalitas teman-teman, bukan hanya pemenuhan SKS gitu. Kan kalau sekarang tuh ada ya kayak magang Merdeka, Magenta segala macam. Magang itu nggak hanya formalitas itu saja, konversi SKS gitu. Tapi ketika teman-teman melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan kontribusi ke perusahaan, pasti rezeki teman-teman akan mengikuti gitu. Magang itu ya jelas, magang itu adalah pengalaman kerja pertama teman-teman. Jadi gagal nggak apa-apa gitu ya, sulit nggak apa-apa, sangat wajar gitu. Karena setiap journey seseorang pasti ada kata gagal, pasti ada kata pertama kali gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kayak ya tadi ketika kita melakukan hal yang baik itu selama magang, ketika kita memberikan kontribusi baik pemikiran atau semacamnya, yaitu akan otomatis ningkatin value kita di mata perusahaan gitu, di mata manajemen teman-teman. Itu akan mengikuti, itu akan menjadi bonus teman-teman. Nanti kedepannya seperti apa ya bisa jadi teman-teman dipanggil ketika udah lulus, bahkan ditungguin sama case-nya sama aku gitu ya. Jadi dulu tuh aku kan udah magang kalau magang di Telkom itu seingat aku semester 7 gitu. Di magang di Telkomnya gitu ya. Sampai nyelesain skripsi aja gitu. Nah, setelah skripsi beres,
kan menuju wisuda itu biasanya dapat surat keterangan lulus gitu ya. Aku bahkan sampai ditungguin SKL-nya gitu sama perusahaan gitu. Kapan SKL-nya turun? Karena untuk di apa di inilah direkrut gitu sebagai pro hiring di Telkom gitu. Bahkan sampai ditungguin seperti itu gitu. Nah, karena tadi case-nya misalkan teman-teman juga nggak punya relasi segala macam ya, dengan magang ini teman-teman bakal otomatis membuka relasi gitu, mendapatkan insight baru terkait industri itu seperti apa sih yang sekarang terjadi gitu, khususnya di bidang teman-teman nanti gitu. Nah, kan dari S itu banyak ya turunannya gitu ya, ada yang jadi desainer, developer, sistem analis, QA dan segala macam, itu banyak teman-teman. Nanti dari situ juga teman-teman pasti terbuka sedikit lah minimal ya kalau teman-teman bener gitu ngelakuin magangnya gitu, nggak cuma formalitas doang kayak gitu. Makanya ini penting teman-teman magang itu. Ini adalah pelajaran yang real gitu ya, dari teman aku sendiri, dari adik-adik tingkatku sendiri, karena kebetulan aku suka sharing, jadi kadang adik-adik tingkatku juga nanyain gitu, kayak berkeluh kesahnya aja ya mirip-mirip gitu lah, gimana cara magang, ada lowongan seperti apa, lowongan ini tuh baiknya eh, kita harus seperti apa gitu, CV-nya seperti apa kayak gitu-gitu. Nah, ini aku bakal sedikit bahas mitos sama fakta lah ya terkait gimana sih dunia magang di kantor lah, spesifik di tempatku lah pengalaman gitu ya. Pertama tadi ya, nggak harus IPK sempurna gitu, nggak harus langsung jago semuanya, nggak harus punya orang dalam gitu ya. Dan sekali ditolak sama dengan gagal itu sama sekali tidak benar teman-teman. Tadi aku juga udah mention gitu ya, setiap orang punya journey-nya, punya kata pertama kali mencoba gitu teman-teman. Nah, kalau di tempatku sendiri itu attitude dan kemauan atau keinginan mau belajar itu sangat dihargai teman-teman di sini. Kayak aku sedikit, sedikit sedikit cerita gitu ya. Yang mungkin menurutku ini menjadi sweet spot di mana aku ditunggu sama perusahaan gitu. Jadi pada waktu itu aku magang magang berapa bulan gitu ya, sebagai desainer waktu itu, dan tidak ada sosok lead di situ. Terus aku inisiatif untuk mengambil posisi itu, anak magang nih ya, anak apa kayak mungkin waktu itu ya senior senior di situ kayak apaan sih ini anak magang, so iye banget gitu kan. Tapi aku melihat atau bisa bisa nge-capture gap di timku tuh seperti apa gitu, sehingga gara-gara gap ini tuh akhirnya kerjaan entah telat, lambat gitu kan, atau kayak sering konflik gitu antar tim gitu. Jadi aku ngambil peran itu gitu. Walaupun secara label ya nggak ada lead designer pada saat itu gitu, tapi aku mengambil peran itu. Nah, ketika aku capture gitu ya gapnya, terus aku mau belajar gimana ya caranya kira-kira untuk ngeberesin masalah ini gitu. Terus belajar-belajar, oke, aku harus ketika aku memposisikan diri sebagai lead, aku harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan ya awalnya ditolak gitu. Ditolak tuh dalam arti kayak teman-teman senior-senior tuh kayak ngedefense gitu, kayak ini apaan sih anak baru gitu, anak magang ngapain gitu kan. Tapi alhamdulillahnya dapat dukungan dari manajemen gitu. Dimana karena dukungan manajemen itu akhirnya mengimplementasilah, mengimplementasikan apa yang aku saranin gitu. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, ya itu eh, bekerja juga gitu, berhasil juga gitu saran yang aku sampaikan ke tim gitu. Jadi kayak konfliknya lebih minim, proses pengembangannya lebih cepat gitu, lebih seamless, apa yang ada di desain dan apa yang ada di staging itu sesuai dan semacamnya lah gitu. Jadi impactnya tuh bukan hanya aku yang ngerasain, tapi timku juga ngerasain, manajemenku juga ngerasain. Nah mungkin dari situ aku ngerasanya bahwa oke, eh, perusahaan eh, nunggu aku lah gitu untuk lulus kuliah gitu. Terus poin kedua juga yang penting relevan. Pengalamanku juga kayak pengalaman temanku lah ya, temanku. Karena kan kalau aku skripsinya udah jelas, aku mau jadi apa tuh udah jelas dari semester 3 gitu. Jadi semester 1 semester 2 mimpiku masih menjadi developer gitu karena panutanku Mas, aku lupa siapa gitu. Ada alumni juga yang menurutku hebat gitu. Terus di semester 3 sampai lulus aku udah fokus menjadi seorang desainer gitu. Seorang UI UX designer, course, workshop,
bootcamp, pelatihan itu aku ikutin semua gitu sambil kuliah. Waktu itu kan COVID ya, jadi kayak kuliahnya online gitu. Jadi aku bisa ngikutin itu. Nah, tanpa tanpa background atau jurusan yang sama dengan role pekerjaan kita, tapi kita punya kemampuannya gitu, ya, punya kapabilitasnya gitu ya, memastery atau menjagoi lah ya, skill yang dibutuhkan, itu sangat-sangat memungkinkan kita diterima, teman-teman. Yang penting perusahaan bisa ngelihat skill kita, apa kayak, atau bukan skill ya, kayak potensi, potensi yang bisa kelihatan gitu dari seseorang itu juga pasti akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk menerima kita gitu, teman-teman. Strategi yang tepat ini sebenarnya luas ya. Mulai dari gimana sih cara kita buat CV, eh, lowongan yang kita apply itu yang seperti apa, apakah tadi ya secara requirement tuh kita memenuhi, jangan asal apply juga gitu ya. Tadi kan eh, sekali sekali mencoba gagal udah gitu. Tapi ya apakah apply sembarangan ya enggak juga gitu, teman-teman. Harus harus tepat gitu strateginya. Terus juga eh, konsistensi yang tadi aku bilang. Jadi ketika aku mendapatkan kesempatan tadi ya untuk bersuara gitu, untuk menyampaikan opini dan alhamdulillahnya berdampak positif gitu, ya aku konsisten gitu. Enggak hanya berhenti di situ. Aku juga coba melihat lagi kira-kira ada gap apa lagi nih ke depannya gitu. Ya aku nggak berhenti untuk memberikan inovasi, memberikan apa yang aku bisa, memberikan pandangan sesimpel memberikan pandangan itu dihargai, teman-teman. Ya aku juga berdoa semoga tempat magang teman-teman juga seperti itu gitu. Strategi yang tepat juga termasuk memilih tempat magang teman-teman. Gitu sih. Aku yakin lah ketika teman-teman melakukannya itu tidak hanya formalitas, pasti teman-teman juga memilih gitu. Nggak asal sembarangan apply gitu. Kayak gitu sih. Karena yang dicari perusahaan besar itu bukan cuma pintar, teman-teman. Pintar belum tentu berkontribusi banyak gitu. Dan yang aku rasain juga ya tempatku magang waktu itu ya sampai sekarang ya tempat kerja menjadi tempat kerja itu sangat sportif lah gitu. Manajemennya mensupport anak intern ini untuk terus berkembang, untuk nunjukin kalau dikasih pelatihan, kalau dikasih ebook gitu bisa bisa apa nih? Bisa bisa ngasih kontribusi apa untuk perusahaan kayak gitu. Nih, ada beberapa poin yang aku highlight 6 gitu ya. Tanggung jawab udah pasti ketika kita udah dikasih amanah gitu ya. Poin pertama tuh harus tanggung jawab dulu gitu, teman-teman. Nggak peduli, sorry bukan nggak peduli, kayak jangan terlalu memikirkan apakah yang kita kerjain itu kualitasnya eh, A atau B atau C gitu. Jangan terlalu memikirkan itunya dulu, tapi yang penting teman-teman tanggung jawab dulu gitu. Apa yang teman-teman bisa dari amanah yang dikasih, teman-teman kerjain gitu, tanggung jawab dulu, selesaikan gitu. Nanti iterasi aja gitu, teman-teman. Apapun kerjaan teman-teman gitu ya, kan nggak mungkin langsung sempurna gitu ya. Teman-teman juga bisa iterasi, bisa ngobrol sama teman timnya gitu. Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah itu sangat-sangat penting, sangat-sangat dilihat sebagai talent gitu ya. Perusahaan itu sangat melihat itu karena dari ya ini overall ya, dari komunikasi, kerja tim, inovatif, udah pasti adaptif. Ini semua bakal bakal jadi senjata teman-teman gitu untuk survive dari banyaknya pesaing dari kampus-kampus lain gitu, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa minimum banget punya inilah pegangan gitu. Teman-teman kelebihannya di mana kayak gitu. Ini ada hal-hal yang mungkin sering terjadi ya atau kesalahan umum yang ada di lingkungan mahasiswa gitu. Karena aku aku punya teman sih sebenarnya yang mirip-mirip kayak gini, kayak nunggu siap dulu, apply asal banyak, CV palu gada, nggak riset perusahaan nih. Ini berangkat dari pengalamanku sih. Dan aku juga validasi gitu ya. Di Indonesia rata-rata tuh seperti apa sih mindset eh, mindset mahasiswa gitu ya terkait dunia magang ini gitu. Ini enggak tepat ya teman-teman. Nunggu siap dulu. Tadi kayak perusahaan tuh bisa melihat potensi teman-teman gitu.
nggak harus jago dulu, tapi ketika perusahaan melihat potensi ya bakal diambil gitu, bakal direkrut juga gitu. Apply asal banyak juga itu nanti malah nggak efisien juga gitu ya, malah bikin stres. CV juga harus sebenarnya sebenarnya gini, ada perusahaan yang ya apapun role-nya gitu, ya CV ATS udah jadi apa ya, udah jadi template atau standar gitu ya ketika rekrutmen gitu. Jadi kayak nggak melulu tuh oh sebagai desainer harus buat CV yang menarik gitu. Enggak sih. Oh, pengalamanku ya udah nggak sebegitunya gitu sekarang. Yang penting di CV itu kayak teman-teman bisa nunjukin impact teman-teman apa gitu. Enggak sekedar teman-teman melakukan apa, tapi teman-teman tuh ngasih kontribusi apa gitu. Kalau bagus lagi kalau teman-teman punya datanya gitu. Nggak riset perusahaan, ya ini basic lah ya. Ketika kita pengen apply ke perusahaan impian kita, ya kali kita nggak riset gitu ya. Perusahaan itu seperti apa gitu. Itu udah minimum banget gitu. Ini persiapan yang apa ya? Persiapan minimum banget ya ketika teman-teman pengen daftar magang gitu. Portofolio atau project itu udah pasti jadi pertimbangan gitu. Ketika teman-teman tidak punya portofolio atau project real ya teman-teman bisa buat portofolio atau project yang fake gitu ya. Yang penting teman-teman nunjukin gimana sih cara teman-teman berpikir gitu menyelesaikan masalah gitu. Teman-teman bisa sampaikan atau tuangkan di portofolio yang fake tadi gitu. Karena aku tuh kebetulan ini ya teman-teman 2023 sampai 2024 gitu aku berada di tim magangnya internship gitu kebetulan gitu ya kayak ya udah magangnya internship tuh jadi udah di luar kepala gitu jadi nanti kalau teman-teman pengen nanyain ya monggo gitu ya selama aku bisa jawab aku pasti jawab gitu gimana sih magang di apa di Telkom gitu nanti aku bakal jawab kalau aku tahu gitu. Aku 1 tahun lebih gitu di situ dan aku juga dapat kesempatan untuk ngerekrut teman-teman mahasiswa yang daftar di MSIB ataupun Magenta gitu. Jadi manajemenku itu ngasih informasi ya ke aku gitu Mas Janu butuh anak magang nggak? Kalau aku butuh nanti dikasih listnya, terus aku milih gitu. Nah dari apa yang aku pilih gitu ya, ya empat empat poin inilah yang aku pertimbangin gitu. Jadi karena aku pas milih itu kan gak ada banyak waktu ya, yang apply itu banyak banget gitu. MSCB sama Magenta gitu. Udah pasti aku milihnya dari atas gitu kan, nge-screeningnya dari atas gitu. Dan paling satu satu apa applicant mahasiswa tuh nggak ada 1 menit lah gitu untuk screening gitu. Yang aku highlight biasanya project atau portofolionya apa sih yang udah apa sih yang dilakukan gitu, kontribusi apa yang dilakukan biasanya, atau kayak potensi apa sih yang bisa kulihat dari ini anak gitu. Karena kan variabelnya ada, sorry bukan variabelnya maksudnya, bahan screeningku tuh ada CV sama video resume waktu itu. Kayak kelihatan tuh anak yang dia tuh bener-bener pengen pengen belajar gitu ya, pengen ngasih kontribusi itu kelihatan tuh dari video resume-nya kayak gitu. Kalau CV udah nggak relevan, udah aku langsung skip gitu. Baca CV juga paling aku 5 detik, 10 detik gitu. Atau ya maksimal 30 detik gitu. CV yang ada di aplikan gitu. Paham posisi ya, ini parah ya kalau misalkan teman-teman apply desainer tapi nggak paham posisi desain itu seperti apa. Ini wajib lah dasar. Sosial media rapi. Nah, ini aku tambahin teman-teman poin keempat karena balik lagi ya ini pengalamanku. Karena aku join di tim internshipnya Telkom gitu, tim magangnya Telkom di Jisar Internship namanya. Aku jadi tahu POV HC gitu ya. HC dari Telkom itu seperti apa. Jadi kayak ternyata mereka itu sangat concern sama sosial media mahasiswa yang apply ke perusahaan Telkom gitu. Jadi ketika oke nih, ininya bagus gitu kan, portofolio projectnya bagus, oh, CV-nya relevan gitu, dan dia kayaknya capable gitu untuk posisi ini. Tapi ternyata di tahap akhir screening dari HC gitu ya. Jadi sebelum ke kita ke unit-unit gitu, HC dulu tuh yang screening.
Dan ternyata si mahasiswa ini kayaknya nggak bagus gitu ya rekam jejak digitalnya gitu di sosial media, entah eh, suka ngehujat atau entah ya semacamnya lah gitu. Itu udah pasti otomatis di blacklist. Bukan hanya di blacklist di tahap atau di pembukaan magang saat itu, tapi untuk pembukaan magang selanjutnya juga gitu. Jadi udah di blacklist lah gitu. Makanya eh, aku tambahin poin ini gitu karena ada beberapa kejadian yang gak hanya satu dua gitu. Ketika eh, tidak sesuai ekspektasi mahasiswanya, ternyata dia menghujat segala macam lah di ininya. Ya udah itu udah otomatis di blacklist gitu. Padahal tanpa menghujat teman-teman bisa belajar lagi gitu ya. Gimana sih caranya bisa tembus gitu. Kekurangan-kekurangan dari pendaftaran sebelumnya atau apa diperbaiki gitu. Gitu. Nah ini, CV yang dilirik HR itu bukan panjang tapi jelas fokus ke impact. Bukan tugas, tapi gunakan angka atau data. Jadi dulu aku tuh kalau ngebuat CV ya aku jelasin apa yang aku lakuin gitu. Karena memang dulu tuh waktu magang awal-awal ya nggak ada atau agak sulit impact yang diukur. Ya anggaplah ketika kerjanya di agensi atau studio desain gitu. Yang kita ukur tuh apa gitu. Karena kan kita nggak sampai ke user gitu. Kita hanya buat apa yang klien mau, ya sudah gitu. Paling yang diukur data ya dalam sebulan kita bisa ngerjain berapa desain, berapa project gitu ya. Atau dalam sehari atau dalam satu project biasanya kita paling cepat berapa lama nyelesainnya gitu. Paling itu gitu. Karena sulit untuk mendapatkan data ya dulu untuk pengalaman-pengalaman aku tetap hanya menyampaikan apa yang kulakukan saja gitu. Kayak gitu. Tapi kontribusi yang berupa angka ini sangat-sangat penting teman-teman untuk menjadi pertimbangan dari rekruter. Kayak mengikuti kepanitiaan bla bla bla. Itu kalau bisa lebih diganti gitu ya. Kata-katanya menjadi mengelola 20 anggota tim. Jadi kayak perusahaan tuh punya gambaran, oh nih anak udah punya pengalaman ngelola 20 orang gitu. Dan ternyata di di bawah kepemimpinannya acaranya berhasil atau kepanitiaannya sukses kayak gitu. Nah itu coba diganti POV-nya atau diganti kalimatnya gitu. Supaya lebih memberikan gambaran ke perusahaan nih sebenarnya kita tuh seperti apa sih gitu. Nggak hanya mengikuti kayak gitu. Nah ini eh kadang kita tuh suka ini ya, suka melebih-lebihkan. Apalagi aku ingat banget sempet screening dulu ya beberapa applicant yang biasanya tuh ada skillsnya apa, terus juga eh, dikasih indikator kayak bulat-bulat sampai 10 atau kotak-kotak sampai 10 atau kayak progress bar 90%, 100%, 80% kayak gitu-gitu gitu. Itu menurut aku juga nggak kepake kayak gitu. Lebih baik kayak kita tunjukin proses yang kita lewati di project atau portofolio kita seperti apa hasilnya dan cara mikirnya seperti apa. Dan nggak usah pusing teman-teman buat portofolio kita disimpan di mana gitu. Sesimpel di Google Drive, Notion, PDF atau website gitu yang lebih modern itu sangat-sangat memungkinkan gitu. Nggak usah takut eh, ketika aku hanya ada di Google Drive akan kalah kalah saing sama yang di Notion atau di website. Iya, ya itu kemungkinan kemungkinan seperti itu ada. Tapi kalau teman-teman ngerasa seperti itu ya mbok jangan diem gitu. Teman-teman juga harus improve gitu. Oke, kalau gitu ya berarti aku harus ke Notion. Aku harus bikin website. Aku harus desain website sendiri gitu. Mindsetnya itu seperti itu gitu. Jadi jangan pasrah sama keadaan gitu. Nah ini juga eh, ini teman-teman juga udah pasti tahu lah ya jalur magang di perusahaan itu apa aja gitu, website resmi, LinkedIn, program kampus. Kalau nggak salah sekarang tuh bukan MSIB ya, namanya apa gitu aku lupa. Udah nggak ada anggaran pemerintah kalau nggak salah. Magenta nih khusus BUMN dan lain-lainnya. Bahkan lewat email juga bisa. Kalau PKL di Telkom tuh hanya lewat email justru. Tapi kalau magang lewat Magenta satu pintunya. Kayak gitu. Nah, tadi karena aku punya pengalaman
nge-screening aplikan gitu ya. Jadi kayaknya gitu ya, kayaknya ketika teman-teman apply-nya lebih awal, itu memungkinkan teman-teman di screening lebih awal gitu. Bayangkan gini, dulu aku aduh lupa sebutannya berapa batch gitu, beberapa batch magang Telkom, MSIB ataupun Magenta, itu tuh aku screening, selalu screening tiap pembukaan batchnya gitu, karena aku selalu butuh anak magang gitu. Dan secara default aku pasti screeningnya dari atas ke bawah gitu. Jadi dari kuota yang akannya bisa 5 gitu, bahkan nggak nyampe 5 gitu timku tuh, tim di bawahku untuk menerima anak magang. Karena kan dibagi setiap unit ya kuotanya gitu ya. Itu udah pasti aku screening dari atas gitu. Dan bayangin ketika yang apply-nya ribuan, dan ketika udah baru nyampe 20 aja aku udah klik nih sama 5 orang. Yang ngapain aku screening sisanya gitu, yang masih banyak itu gitu. Jadi mungkin bayanganku gitu atau logikaku ya, ketika teman-teman apply lebih awal, kemungkinan teman-teman dapat kesempatan untuk di screeningnya yang lebih besar gitu. Jadi kayak ya, ya, yang aku rasakan seperti itu tuh, jangan-jangan gitu ya. Karena dulu juga waktu aku daftar magang, ya aku juga langsung apply gitu ketika buka. Aku udah siapin berkas-berkasnya sebelum uh, programnya dibuka gitu. Jadi aku udah cari tahu lah apa yang harus dilengkapi segala macam. CV-nya disesuaikan, deskripsinya singkat, nggak usah muluk-muluk gitu, nggak usah bertele-tele. Deskripsinya diri teman-teman itu ya singkat aja gitu, relevan gitu. Follow up dengan sopan, jadi dulu itu aku lupa ada beberapa fase yang dilakukan di luar website gitu. Nah, tapi aku rasa itu kayak ngegantung. Terus aku pengen tahu perkembangannya seperti apa gitu ya. Nah, yang harus aku lakukan ya follow up dengan sopan gitu, follow up dengan baik gitu ke rekruternya gitu. Jangan dengan hal-hal yang mungkin justru membuat mereka tuh menolak kita itu, atau tidak jadilah ngerekrut kita gitu. Follow up aja gitu yang perlu kita tahu. Nah, ini kalau ditolak ya normal banget teman-teman. eh Jangan sampai penolakan itu bikin teman-teman jatuh gitu ya. Aku tahu, aku tahu beratnya cari kesempatan magang atau kerja saat ini gitu. Aku tahu, tapi jangan sampai penolakan itu bikin teman-teman jatuh lebih dalam gitu, malah makin overthinking segala macam. Kalau teman-teman gagal atau ditolak, coba evaluasi diri gitu. Jangan-jangan memang teman-teman yang belum bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, teman-teman. Jangan-jangan teman-teman sudah eh, tertinggal dengan pesaing-pesaing teman-teman. Bukan berarti tidak mungkin gitu untuk teman-teman eh, bisa bangkit, sangat-sangat mungkin gitu. Tapi ya, tapi ya jalannya teman-teman yang memilih gitu. Caranya teman-teman yang memilih gitu. Recovery-nya cepat atau lambatnya ya setiap orang beda gitu. Ada waktunya gitu. Hampir semua orang pernah, bukan berarti nggak mampu. Ya itu yang aku alami sih, karena kan gini ya, setelah aku screening gitu ya, misal kuotanya 5, tapi aku pengen interview 10, itu bisa. Nah, ketika interview 10, otomatis kan ada 5 ya yang nggak aku lanjut gitu. Nah, biasanya yang nggak lanjut itu ya agak memberikan apa, bukan memberikan seakan-akan dia tuh sedih atau jatuh banget ketika dia tidak diterima magang gitu. Itu beberapa kali aku dapati gitu. Karena kan kalau udah interview, udah chat ini ya personal ya, kayak interview bisa jam berapa, kapan gitu kan. Online udah pasti waktu zaman-zaman COVID tuh. Jadi teman-teman magang yang nggak aku terima akhirnya itu kadang juga follow up kesedihannya gitu. Tapi ya yang bisa aku lakukan eh, ya cuman beritahu bahwa ini tuh bukan akhir dari segalanya, teman-teman. Itu normal banget karena keterbatasan kuota aja gitu. Kalau kuotanya banyak ya kamu juga pasti diterima gitu. Jadi jangan jangan merasa ini tuh akhir gitu ketika teman-teman ditolak magang atau ditolak kerja ya nantinya.
kunci tembus perusahaan besar, mindsetnya benar, gitu ya. Udah pasti kita sukses itu karena mindset. Kita gagal juga karena mindset gitu ya. Emang klasik banget gitu bahwa mindset ini awal mula dari segalanya gitu. Jadi mindset yang benar sangat penting teman-teman. Perusahaan juga bisa ngelihat gitu. Orang yang punya mindsetnya bagus ke depannya gitu sama orang yang punya mindsetnya tuh nggak bagus, kayak nggak optimis gitu, nggak bisa, pokoknya jelek aja yang ada di pikirannya tuh. Ya perusahaan juga gimana mau mempertahankan gitu atau gimana mau merekrut gitu. Persiapan yang relevan itu lagi-lagi aku tekankan lagi teman-teman, relevan. Relevan ini bukan berarti jurusan, tapi apa yang ada di diri teman-teman itu relevan sama apa yang perusahaan butuh gitu. Bukan sekedar jurusan teman-teman apa, kayak gitu. Strategi yang tepat tuh tadi udah beberapa hal aku mention, sama konsisten. Kadang ya ini memang yang sulit sih. Kadang ketika udah gagal ya udah moodnya turun lagi gitu ya. Ya teman-teman harus bangkit sih untuk bisa gapai tempat kerja atau magang impiannya teman-teman gitu. Nggak ada kata yang nggak mungkin teman. Nah mungkin kalau dari slide yang aku share gitu atau materi yang aku share, ini closing statementnya gitu, bah magang di perusahaan besar itu sangat-sangat mungkin untuk siapapun. Bahkan untuk aku, anak kampung, anak desa yang eh, apa-apa tuh kurang lah pokoknya. Informasi kuliah kurang, informasi kerja kurang, gitu ya, akses terbatas, sumber daya yang aku punya pokoknya ya terbatas deh gitu. Tapi balik lagi kalau kita punya mindset yang bagus, ya kita bisa jadiin itu justru senjata kita gitu. Kita bisa tunjukin ke perusahaan bahwa kita tuh sungguh-sungguh, bahwa kita tuh juga bisa berkontribusi gitu untuk perusahaan, gitu teman-teman. Jadi yang bisa diandalkan itu ya diri teman-teman sendiri gitu, bukan alma mater teman-teman gitu ya. Bukan, iya, ya mungkin istilah orang dalam atau orang dekat ya masih berlaku lah sampai sekarang. Tapi ya gak usah jangan pedulikan itulah gitu. Teman-teman hanya mengandalkan diri teman-teman sendiri gitu. Dan teman-teman mungkin sangat-sangat mungkin untuk dapat kesempatan magang ataupun bekerja di tempat impian teman-teman gitu. Nggak ada yang nggak mungkin gitu. Usahain selalu pantaskan diri gitu ya. Jangan hanya mengeluh ketika mendapatkan kendala atau masalah gitu. Semua orang punya masalah, teman-teman. Semua orang punya uh, struggle-nya masing-masing. Jadi bukan cuma teman-teman gitu. Jangan merasa sendiri juga. Kalau teman-teman punya teman dekat yang uh, bisa untuk sharing, itu juga bagus teman untuk stress release sih teman-teman. Jangan sampai teman-teman merasa sendiri gitu. Aku sharing ini berdasarkan pengalamanku, dan aku memang dari dulu suka sharing ya. Jadi ya tadi karena backgroundku seperti itu, aku tuh nggak pengen adik-adikku tuh mengalami hal yang sama kayak aku. Waktu semester 1, 2 aja aku udah bangun komunitas alumni sekolah SMA gitu, yang mana alumni sekolah SMA itu untuk ya sosialisasi lah ke sekolah, kayak gimana sih di kampus, jangan patah semangat. Itu semester 1, semester 2 itu aku udah punya pikiran untuk itu gitu, karena begitu sulitnya orang kampung untuk dapat akses seperti orang-orang yang ada di kota gitu. Intinya gitu sih. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh disampaikan aja gitu. Selama aku bisa jawab, pasti aku jawab berdasarkan apa yang aku tahu. Mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Ibu Nur Aini. Iya, baik Kak Janu, terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya bagaimana magang di tempat yang mungkin semua orang pengen ya magang di Telkom gitu ya, di tempat Kak Janu sekarang bekerja dan bagaimana tipsnya ya, tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Kak Janu yang dicari perusahaan besar itu tadi mengambil ini ya bukan hanya pinter aja ya ternyata
pintar itu mungkin modal, tapi bukan yang utama juga ya, karena masih banyak hal yang harus kita miliki, tanggung jawab, mungkin lebih ke arah attitude ya, attitude kita yang baik dan yang pasti mau belajar hal-hal yang baru dan lainnya. Baik, untuk adik-adik kelas nih, adik-adik dari mahasiswa Prodi SI, mungkin juga dari Bu dosen dan Pak dosen yang mau diskusi, tanya jawab dengan Kak Janu, silakan bisa mengajukan pertanyaannya di kolom chat atau mau bertanya secara langsung dengan raise hand. Dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya? Boleh sebagai pembuka? Boleh Bu Rinda, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum Janu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Janu. Aku nggak ngerti deh, pernah ketemu apa enggak, saya nggak lupa inget nih. Pernah Ibu. Oh, pernah ya? Oke, Janu, aku mau nanya, tadi terakhir ada di slide apa ya yang kamu tentang medsos. Iya Ibu. Mm-mm. Yang screening Ya. terakhir tuh pasti Nah, mahasiswa sosial media. sosial medianya rapi. Dilalah ya, apa biasanya anak-anak itu kan atau Gen Z itu kan pasti dunia medsos tuh pas apa ya, bermain banget ya. Kalau sudah telanjur medsosnya tuh nggak rapih atau kurang baik, itu gimana caranya ya untuk supaya aku tuh bisa, example misalnya Rinda lah, Rinda tuh supaya diterima di sana, tapi saya sudah berubah, gimana caranya memberitahu ya apa human resource-nya, human capital-nya ngasih tahu aku tuh udah berubah loh gitu, supaya merapikan medsosnya lah setidaknya. Portofolioku oke, CV-ku oke, aku ngerti paham posisiku, dan insya Allah aku bisa, tapi dilalah aku punya apa ya, punya pengalaman atau punya masa lalu yang nggak asik, terutama di medsos lah. Itu gimana caranya ngasih tahu si HC-nya kalau aku sudah nggak asik, udah oke gitu loh, udah nggak, sudah tidak jelek lagi. Karena kan kalau udah terlanjur ya, udah terlanjur itu bagaimana? Oke, itu aja sih. Ya, Terus kan biasanya ya baik. anak-anak lah, itu bagaimana? Oke, itu aja Janu. Terima Makasih kasih. Bu Rinda Ya. untuk pertanyaannya ya. Masya Sharing tentang Allah. gimana nih kalau sosial medianya tuh udah ada cacat gitu ya, Kak Janu ya. Ibaratnya udah ada titik noda gitu ya. Ya, Apakah nilai. apakah dengan apa dengan kita sudah berubah itu bisa apa memperbaiki image buruk itu gitu ya. Silakan Kak Janu. Baik Ibu, Masya Allah. Jenuh merasa ini Bu ditanya saat sidang. Vibes-nya sangat Jadi kritis. inget ya. Iya, iya. Eh, dari pengalaman Janu ya Bu ya, yang dibuka sama HC untuk menerima apapun itu ya, dari luar komunikasi itu pasti by email Bu. Kalau kita memang ingin memperbaiki citra yang udah jelek tadi karena sosial media, yaitu bisa disampaikan jalurnya ya hanya lewat email untuk sekarang. Karena untuk lewat sosial media pasti tidak ditanggapi lagi gitu. Tapi apakah itu menjamin bahwa Telkom dalam tanda kutip membuka hatinya lagi untuk kita ikut rekrutmen gitu ya? Nah itu Janu nggak bisa jawab karena Janu pun nggak tahu gitu. Tapi eh, mungkin Janu bisa ngasih pandangan ke teman-teman gitu ya ketika case-nya itu ya teman-teman move on aja gitu. Ya, jadi teman-teman apply ke perusahaan lain dengan versi teman-teman yang lebih baik sekarang gitu. Jadi nggak nggak harus magang di Telkom dulu gitu. Siapa tahu nanti ketika ada kesempatan lagi gitu ya, teman-teman ada opportunity untuk jadi karyawannya justru. Nah, apakah nanti jadi karyawannya akan menjadi apa akan di screening sosial medianya lagi ya udah pasti di screening lagi gitu. Tapi apakah data teman-teman saat apa ya saat mahasiswa itu dalam tanda kutip nggak oke di blacklist, terus teman-teman udah menyampaikan gitu ya permohonan maaf segala macam lewat email, ya mungkin dimaafkan secara ini, tapi apakah masih boleh ikut daftar magang ya itu Janu nggak tahu.
Syukur-syukur nanti pas rekrutmennya karyawan yang justru diterima gitu. Jadi udah dimaafin nih, case-nya magang, tapi nggak boleh daftar magang, bolehnya langsung jadi karyawan gitu kan. Ketika udah oke gitu, udah lebih baik, udah lebih capable, itu sangat mungkin sih Ibu. Tapi Janu nggak bisa ngasih ngasih gambaran, udah pasti diperbolehkan lagi daftar magang gitu. Nggak tahu sih kalau itu, belum pernah dapat case-nya Ibu. Kalaupun stuck di situ ya move on aja. Banyak perusahaan yang lebih, banyak perusahaan yang bisa menerima teman-teman gitu. Ketika teman-teman memang punya value gitu. Karena kan ini mindset yang Janu suka juga gitu. Air mineral itu bisa beda harganya sama mereknya itu di tempat yang beda, teman-teman. Air mineral di warung ya katakanlah 3.000, di minimarket supermarket 5.000, tapi kalau di bandara bisa 20.000 30.000 gitu. Jangan-jangan memang rezeki teman-teman bukan di Telkom, rezeki teman-teman di perusahaan lain yang ya mungkin bisa ngasih benefit yang lebih gitu ternyata gitu sih. Jadi jangan stuck di satu satu perusahaan atau satu orang ya, ya jangan stuck di mantan lah katakannya gitu. Jadi teman-teman harus move on, cari yang lebih menghargai itu. Ya, baik. Terima Baik, kasih. begitu Bu Rinda. Terima kasih. Berarti Ya, intinya mungkin kita kalau pesanannya, bermain, ya gimana Bu Eva? mungkin kalau bermain medsos jangan asal gitu kali ya. Ya, Sekali betul. report ya gitu lah. Mungkin Intinya pesan yang ingin disampaikan Kak Janu buat adik-adik yang Gen Z-nya nih ya, atau Gen milenialnya itu untuk berhati-hati dalam bersosial media gitu ya, karena kalau sudah ada rekam jejak digitalnya itu sulit untuk dihapuskan. Baik, mungkin begitu ya. Dan jangan khawatir juga jika kita udah punya kesalahan gitu ya Kak Janu ya. Barangkali kalau kita berubah nanti bisa di tempat yang lain yang bisa menerima kita gitu ya. Iya, betul Ibu. Iya, baik. Ada itu lagi? sih ya. Makasih, makasih. Iya, sama-sama Betul, Bu Bu. Rinda atas pertanyaannya. Silakan dari adik-adik kelas nih, Prodi SI, atau udah pada ngantuk ya? Kak Janu aja alhamdulillah nih masih semangat nih narasumber kita. Waduh, Ini masih di selalu kantor, semangat. luar biasa beliau ini ya. Kata Kak Janu nggak ada pertanyaan, yakin ya. Mumpung ada ketemu Kak Janu nih. Oke, dari Balkis Hawa nih. Ada pertanyaan nih. Oh, bukan ya. Yang mau bertanya untuk raise hand. Ya, Panitianya nih. mungkin Bu suruh nanya Iya, yang mahasiswa. panitianya udah minta yang mau bertanya bisa raise hand atau menuliskan di kolom chat. Mungkin sebelum ada yang Masih tanya ada? ingin saya komentari Bu. Oh iya, monggo Eh, silakan Pak Eri. Ya ingin mengkonfirmasi saja tadi mungkin salah satu yang dikemukakan oleh Janu ya. Jadi memang benar ketika kita mencoba itu jangan khawatir kita belum banyak tahu gitu. Saya jadi ingat pengalaman saya waktu sebelum jadi dosen kerja di perusahaan asing. eh, Pengetahuan saya tentang komputer relatif tidak banyak sebetulnya. Tapi pada waktu itu saya dijadikan komputer spesialis yang akhirnya naik lagi jadi sampai ke sistem admin gitu waktu itu. Tapi memang pada saat proses itu ya kita tunjukkan bahwa ya saya belum tahu tapi saya yakin bisa belajar itu gitu. Sampai waktu awal-awal atasan saya tuh merasa wah ini kamu harus di backup sama orang lain nih gitu. Saya sih diam aja gitu, tapi saya tunjukkan dengan apa yang saya lakukan. Begitu evaluasi 6 bulan kemudian, saya tawarkan lagi, kira-kira saya masih perlu di backup enggak? Oh enggak, kamu sudah melebihi ekspektasi saya, kata dia gitu. Jadi itu bisa bisa menjadi value kita sendiri gitu. Ya, mungkin itu ingin mengkonfirmasi saja yang tadi sudah disebutkan oleh Janu. Tadi tambah tadi mungkin yang medsos jangan-jangan salah satu solusinya yang kata Bu Rinda sudah ada track negatif, mungkin kita isi medsos kita dengan hal-hal yang positifnya sehingga terlihat proses bahwa kita sebelumnya begini berubah jadi apa gitu. Mungkin itu
Ya, kasih Bu. Makasih Bapak Baik, tambahan. terima Ya, kasih Pak Eri. Ya, ini pengalaman dari Pak Eri ya. Dari sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kak Janu. Intinya kita mau belajar gitu ya. Mau belajar dan jangan kita tuh simis gitu ya. Kalau kita tuh nggak bisa, ya, karena sesuatu hal itu kalau kita mau belajar pasti bisa gitu. Baik, ada lagi pertanyaan? Gimana nih Bu Eva? Pada nggak mau tanya? Iya nih, Pada kenapa? takut sama Kak Janu apa ya? Wah, Wes ditelepon Rinda lagi susah deh, ini. Rinda lagi, boleh Rinda lagi? Bu Rinda lagi. Boleh ah, biar masuk. Aku nggak apa-apa ya, No ya. Silakan. Iya Wah, Bapak Bu Ibu. Rinda Cuma masih tadi penasaran nih sama Kak ya Janu nih. Silakan. mungkin bisa mewakili dari teman-teman yang mungkin bingung Malu-malu ya. malu untuk bertanya. Janu, tadi aku mau nanya, kan yang dicari perusahaan besar tuh bukan cuma pintar ya, Betul. tapi ada yang apa ya, bertanggung Tanggung jawab, jawab. cara berpikir, Mm, komunikasi, kreatif, inovatif, sama adaptif. Mm-mm. Itu kalau dari pengalamannya Janu ya, kalau pas lagi kuliah itu kenanya di mana tuh? Apakah yang eh, suka dikasih kerja kelompok atau bagaimana supaya nanti mungkin anak-anak tuh atau adik-adik nanti nih pas lagi di lapangan tuh mereka sudah biasa. Mungkin ya Mm-mm. experience-nya Janu lah mungkin bisa di-share. Aku dulu pernah begini, jadi kalau di pas dunia kerja aku nggak kaget loh gitu. Oke. Eh, Apa dapat ya? pengalaman yang di kuliah terus di ini ya Bu ya kepake di kerja gitu ya Bu ya terkait 6 poin ini ya, gitu. Iya. Iya iya. betul. Karena kan Oke kalau oke. dilihat di sini ya dari pengalamannya Kak Janu nih, kalau pintar itu kan berarti hard skill ya. Nah, ini kalau tanggung jawab, Hmm. cara berpikir mungkin lebih ke arah soft skill-nya. Nah, Kak Janu Mm-mm. mungkin pertanyaan dari Bu Rinda, simpelnya ini didapat di mana gitu? Apakah di Iya. bangku kuliah atau di organisasi atau mungkin pengalaman dari dosen sendiri dalam memberikan Mm-mm. penugasan atau apa mungkin menurut Kak Janu gimana? Iya iya. Nanti bisa biar Iya Bu. di-share ke Baik. teman-temannya. Eh, kalau Janu sendiri ya pengalamannya karena tadi ya dari semester 1 Janu udah concern gitu mau jadi apa nantinya ketika udah lulus gitu. Jadi yang Janu lakukan tuh bener-bener mengembangkan potensi yang ada di diri Janu gitu. Ya tadi mulai dari developer udah coba-coba, terus akhirnya beralih ke desainer gitu. Nah, dari apa yang Janu dapatkan di luar kampus itu, tapi kalau dari kampus ya udah pasti Bu. Setiap tugas kelompok ya, kelompok ataupun individu lah. Kalau individu udah pasti kontrolnya ada di Janu semua gitu. Tapi kalau kelompok ya Janu nggak mau jadi orang yang pasif gitu. Selalu eh, coba inisiatif. Kalau teman-temannya pada nggak mulai ya Janu mulai gitu. Janu yang memposisikan diri untuk apa ya? Bukan bukan seakan-akan jadi ketua, tapi iya, iya, teman-teman nanti akan mengalami lah fasenya FGD gitu ya, ketika rekrutmen bisa jadi salah satu fasenya melewati FGD gitu. Jadi kayak gimana caranya kita menyampaikan opini kita di grup kita gitu, di kelompok kita supaya didengar gitu. Syukur-syukur di diterapin gitu ya, bagus gitu opini kita. Nah, teman-teman bisa nge ngelit lah gitu, ngelit tim atau kelompok teman-teman. Karena biasanya kalau yang Janu alami gitu ya, kadang justru nggak ada yang mau jadi ketua kelompok gitu. Kalaupun ada ketuanya gitu. Kalau nggak ada ketuanya ya ya udah nggak usah kita nggak perlu label ketua kelompok gitu. Yang penting yang kita lakukan di kelompok itu ya ada kontribusinya gitu, nggak cuma numpang nama aja gitu, teman-teman. Kayak gitu sih terkait tanggung jawab. Kalau cara berpikir banyak ya. Karena dulu Janu dilatih sama Pak Yasin terkait ngoding gitu ya. Cara berpikir gimana sih nih caranya solve masalah ini lewat codingan gitu ya. Sama dosen-dosen lain juga. Jadi udah terlatih cara mikirnya tuh banyak gitu kayak untuk menuju ke sana itu caranya tuh nggak cuma satu gitu. Caranya dua gitu. Untuk mengatasi masalah ini
itu ada beberapa solusi gitu. Dari beberapa solusi tersebut mana yang lebih efisien gitu. Jadi udah terlatih juga cara pikirnya karena balik lagi dengan keinginan Janu yang kuat tadi lah, kayak Janu udah punya concern kayak gitu di awal, jadi nggak pengen kuliah tuh cuman ngikutin kelas pulang, nggak cuman gitu, tapi kayak apa sih yang didapat gitu pas pulang. Nah, pas pulang diterapin gitu, dipelajari komunikasi. Nah, jujur selama kuliah karena Janu fokus, jadi kan kuliah offline tuh Janu semester 1 semester 2 doang. Semester 3 tuh udah COVID. Jadi dari semester 3 sampai semester 7 8 tuh online gitu ya. Tapi sidang Janu offline. Janu adalah mahasiswa pertama yang sidang offline di SI setelah COVID. Itu Janu ingat banget. Eh, jadi kayak komunikasi nggak Janu dapetin di organisasi kuliah gitu. Mindset Janu dulu, Janu akan memanfaatkan program-program organisasi, program-program apa namanya, himpunan gitu. Jadi himpunan punya apa, program apa, Janu manfaatin, Janu ikutin gitu. Tapi Janu nggak terlibat di dalamnya sebagai pengurus gitu, katakanlah gitu. Karena Janu sadar bahwa Janu punya keterbatasan secara tenaga gitu ya, secara waktu. Di sisi lain kan Janu ikut bootcamp, workshop, pelatihan. Di satu sisi Janu ikut matkul gitu. Nah, Janu nggak tahu lah batasan Janu, kayaknya nggak oke nih kalau ikut organisasi, malah jadi beban nantinya gitu ya, hilang-hilangan segala macam. Jadi Janu komunikasi belajarnya dari luar gitu ya, karena nggak ikut organisasi di dalam gitu. Kerja tim udah pasti juga terlatih ya dengan ikut workshop, pelatihan, itu juga udah otomatis. Karena yang Janu dapat yang relate atau relevan sama industri, ya balik lagi karena case-nya Janu COVID gitu ya, kuliahnya online jadinya. Kan udah otomatis tidak seefektif saat offline. Jadi Janu mikir gimana caranya Janu dapat nih pengalamannya, dapat skillnya. Ya, Janu ikut bootcamp lah, ikut pelatihan, ikut workshop. Itu Janu dapat dari situ, Ibu. Termasuk inovatif, adaptif, gitu sih. Jadi Iya. sebenarnya masa kuliah Janu yang offline sebentar, Ibu. 1 2 semester aja. Sisanya COVID. Oh iya, berarti Kak Janu kena COVID ya, masa Iya, pembelajarannya ya. zaman Oh, COVID. berarti offline-nya hanya 2 semester aja ya? Betul, semester 3 tuh udah pada pulang di Tiga, Surabaya. 4, 5, 6. Oh, lama juga ya. Kita kan udah hampir 2 tahun ya. Iya, COVID 2 Oh, Alumni tahunan. oh COVID COVID berarti ya ya. Jano ya. Iya, Generasi alumni COVID COVID ya. yang Iya. Baik, begitu Bu Rinda. Pengalaman dari Kak Janu. Iya, ini Ada tadi pertanyaan? ada pertanyaan ya sepertinya ya dari Jonathan Abdullah. Ya, kalau nggak salah ini dari Jonathan, benar nggak sih? Iya betul. Ya, Kak Janu, saya izin bertanya, Kak, tool desain apa sih yang mayoritas digunakan oleh perusahaan besar atau mungkin yang digunakan oleh Telkom sendiri? Kebetulan lagi mendalami soal desain, Kak. Nah, itu Kak Janu, pertanyaan Iya, dari iya, iya. Jonathan Abdullah. Silakan. Sama Ya, Balkis, yang Bu. Oh, sama Balkis ya? Oh, Mm-mm. sebentar-sebentar. Ini kelewat berarti Kak, dari Balkis ya. Ya. Oh ya. Dari Balkis, ada pertanyaan nih lagi. Atau mau dijawab Kak Janu yang tadi dulu, Jonathan, oh, boleh atau... sekalian Ibu, sekalian aja. Oh, boleh-boleh sekalian ya. Ya, ini dari Balkis Hawa. Kalau Kak Janu, salam kenal. Saya ingin bertanya ketika lagi magang, gimana sih, Kak, cara kita biar tetap stand out tapi nggak melebihi kapasitas kita karena sebagai anak intern pastinya ada batasan tertentu ya, Kak. Gitu ya, mungkin Kak Janu paham ya maksudnya ya Iya, dari Ibu. pertanyaan Balkis. Ya, sebagai anak Oke. intern itu apa tuh? Baik, silakan Kak Janu. Boleh, mungkin Janu jawab dari tools desain yang dipakai, banyak dipakai Ya, gitu ya. Itu ya, yang dipakai Figma secara global juga udah banyak penggunanya gitu ya, udah banyak integrasinya juga lah sama plugin-plugin yang ada gitu sekarang. Dan Figma juga udah punya Figma Make yang Figma AI gitu ya. Jadi kita bisa nge-prompt apa yang kita inginkan gitu.
requirement-nya seperti apa, fiturnya ada apa aja, sistemnya fungsi di dalamnya itu apa aja, interaksinya seperti apa, itu bisa di-create di Figma Make juga gitu. Dan di Telkom, iya pakai Figma juga gitu. Jadi Telkom kerja sama Figma gitu ya, Figma Enterprise udah dari dulu gitu, dari 2019 2018 gitu. Jadi waktu Janu kuliah tuh semester 1 2, waktu itu ada pemateri dari Telkom yang sekarang jadi tim Janu. Jadi semester 1 Janu ikut workshop di lantai 2 gitu, di awal lantai 2. Namanya Mas Farul pengisinya. Janu inget banget. Dia udah jadi karyawan Telkom waktu itu. Janu masih semester 1 mahasiswa. Semester 1 semester 2 gitu lupa. Dan sekarang Janu setim sama dia gitu. Dan dia kaget gitu. Dia nggak inget sama sekali. Ya dulu karena masih lama ya. Udah lama gitu 2018 2019 gitu. Janu baru setim dia 2026 kayak gitu. Karena mutasi kan dari selama di Telkom ini udah tiga kali mutasi ke unit yang beda gitu. Itu sih. Jadi tools yang sering dipakai atau banyak dipakai saat ini untuk case-nya desainer UI UX gitu ya, itu Figma gitu. Nanti teman-teman juga bisa pelajari gimana sih caranya AI juga bekerja gitu, ngebantu kita sebagai desainer gitu. Itu udah harus lebih adaptif lagi gitu. Jadi nggak konvensional kayak dulu. Kayak gitu sih, Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Iya, Kalau untuk baik. pertanyaan yang kedua, Pertanyaan kedua dari ya Balkis. iya, Tadi dari tentang, terkait batasan ya, atau gimana sih caranya kita ya, biar tetap stand out sebagai anak intern gitu. Ya, balik lagi, Balkis, pertama jangan minder dulu sama status kita anak intern. Kita juga harus sadar gitu ya, kalau case-nya aku di tempatku gitu ya, manajemen itu sangat menghargai pendapat anak intern gitu. Ya, mungkin wajar lah ya, 1 2 senior yang mungkin agak jengkel nih sama anak intern yang sok-sokan gitu ya, ngasih tahu segala macam, itu wajar aja gitu. Tapi selama kita punya dasar yang kuat gitu ya, kenapa sih kita eh, punya pendapat ini gitu? Karena kita melihat gapnya seperti ini gitu. Selama itu kuat ya nggak apa-apa, disampaikan saja gitu, Balgis. Kalau misal urusan urusan itu diterima, urusan dihujat gitu, iya itu urusan lain gitu. Kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol aja gitu. Kita nggak usah fokus sama apa yang nggak bisa kita kontrol karena bakal capek kayak gitu. Dan menurutku batasan batasan anak intern tuh kalau pengalamanku yang nggak gimana ya, nggak selama aku jadi anak intern dan sekarang udah jadi karyawan itu kayak aku salah satu orang yang tidak menganggap ada batasan. Anak intern tuh nggak boleh dibatasi eksplorasinya gitu. Pemikiran-pemikiran liarnya nggak boleh dibatasi gitu. Sampaikan aja, kasih tempatnya. Kalau misalkan memang itu dirasa kurang tepat ya kita elaborasi bareng lagi aja gitu. Kalau aku sih kayak gitu ya pengalamannya Balkis. Dan aku punya pendapat yang kayak gitu. Jadi anak intern nggak perlu dikasih batasan. Ya siapa tahu dia memang punya pendapat yang bagus untuk perusahaan atau untuk tim gitu. Aku terinspirasi dari ini sih. Aku lupa. Jadi ada perusahaan odol gitu ya, yang dia tuh mengalami penurunan omset atau penurunan penjualan gitu ya, odolnya tuh. Nah, karena apa? Karena si odolnya tuh awet dipakai sama customer gitu. Terus ada anak intern yang ngasih ide gitu. Ngasih ide bahwa eh, lubang odol itu harusnya dibesarin. Kenapa dibesarin? Karena supaya cepat habis. Jadi ketika cepat habis kan otomatis penjualannya cepat gitu ya. Nah itu anak intern yang ngasih tahu. Dan dari case itu anak intern itu langsung diangkat jadi aku lupa lah jabatannya. Pokoknya udah jadi inilah, udah jadi high level lah yang mikirin soal bisnis strategi segala macam gitu. Jadi menurut aku, aku terinspirasi dari situ gitu. Jadi jangan membatasi diri gitu. Dan juga kalau tempatmu toksik gitu ya atau tidak suportif ya lebih baik, menurut aku lebih baik cari tempat yang lebih menghargai kamu aja gitu. Jangan sia-siain waktunya gitu. Dibanding kamu nantinya malah demot, jadi tidak melakukan hal-hal yang produktif gitu selama magang ya mending cari tempat lain aja gitu. Biar produktif, biar
nggak sia-sia lah gitu. Itu sih Ibu kalau dari Janu ya. Iya, Jadi nggak baik. merasa ada batasan sih nah Intan. Karena Ya, artinya tadi eh, itu. perusahaan memberikan porsi gitu ya, memberikan tempat untuk anak magang ini punya ide-ide karya juga ya, Mm-mm, walaupun dia bukan betul, sebagai pegawai, begitu ya Kak Janu ya. Ya semoga ini betul. tempat-tempat magangnya eh, yang adik-adik kelas nanti dapatkan juga seperti yang di tempat Kak Janu ya, bisa Amin. menghargai anak-anak magang, anak-anak yang baru mau belajar dan Mm-mm. ya pengen tahu banyak hal mungkin begitu ya. Iya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Abdul Zaki. Kak, aku mau tanya terkait dunia permagangan. Jadi gini, aku kan udah daftar magang di banyak tempat dengan posisi sebagai front end atau back end web dev ya, web development ya. Nah, Mm-mm. kira-kira ngelamar udah hampir 50 company. Tapi Masya kenapa Allah. ya dari sekian banyak ini baru sampai di tahap technical interview aja? Mohon Kak pencerahannya ya. Mungkin Kak Jana ada ya tipsnya ya. Kalau mau apply itu apa tadi ya yang sering terjadi kesalahan di mahasiswa ya? Apply-nya banyak Hmm. gitu ya Kak ya. Mm-mm. Hmm. Iya, Jadi iya, apply-nya pokoknya yang penting banyak gitu ya. iya, iya, iya. Oke, baik Ibu, Ya, makasih. mungkin itu. Ah, Silakan ah, Kak ah. Janu. Iya. Sekali mencoba gagal berhenti itu nggak benar, teman-teman. Tapi asal apply juga nggak benar gitu. Jadi kita apply, kita nebar jaring gitu ya. Tapi jangan sampai kita tuh terlalu banyak nebar jaring, jadinya kita nggak fokus untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu. Jangan-jangan memang entah perusahaannya memang nggak jelas lah, bisa jadi gitu kan. Perusahaannya hanya oprek tapi nggak dilanjutin. Itu juga pernah Jeno ngalamin kayak gitu. Udah sampai ke interview ya, bukan technical interview waktu itu, tapi tidak ada follow up lagi, tidak ada pemberitahuan ditolak atau enggaknya gitu. Jadi benar-benar hilang aja gitu. Itu kita juga harus tahu backgroundnya perusahaan itu seperti apa. Terus juga kayak tadi eh, apa yang Hmm, bisa dibilang kita memantaskan diri, tapi juga jangan menunggu waktu kita tuh harus beneran jago gitu. Enggak gitu. Jangan-jangan jangan jangan terlalu lama nunggu, nanti malah kalah sama adik-adik kelas kita yang mungkin dia udah lebih duluan gitu startnya dibanding kita. Dan kalau misalkan eh, prosesnya stuck gitu ya, tadi kan dari 50 lamaran magang gitu. Sekarang baru nyampe technical interview. Nah, itu yang technical interview apakah satu dari 50 atau 50-50-nya tuh seperti apa tuh? Jadi kayak kalau memang tahapnya belum clear atau dirasa terlalu lama ya tadi follow up aja secara sopan gitu. Lewat email perusahaannya gitu. Menanyakan progres perkembangan lamaran kita tuh seperti apa gitu untuk posisi ini gitu. Kalau misalkan eh, nggak dapat feedback atau nggak dapat apa namanya informasi dari perusahaannya, ya udah teman-teman ini aja move on aja, yang penting teman-teman terus improve diri. Jadi teman-teman tuh lamar sambil menunggu tuh jangan diem, sambil menunggu tuh jangan cuman play gitu, tapi ya sambil improve diri juga gitu, sambil self developmentnya tetap tetap jalan gitu teman-teman. Tenang aja teman-teman, kalau teman-teman punya value, kalau teman-teman pantas gitu ya secara kapabilitas, itu pasti ngikutin kok rezeki itu. Ya diimbangi dengan faktor keberuntungan juga kadang-kadang gitu. Tapi ya udahlah, kita fokus ke apa yang bisa kita kontrol aja, balik lagi gitu. Teman-teman naikin value teman-teman, naikin skill teman-teman sambil nebar jala tadi gitu. Jadi dua-duanya jalan, tapi yang efektif, jangan langsung 100 lowongan di apply gitu tanpa kita tahu perusahaannya apa, lowongannya juga apa, developer general padahal kita pengennya jadi back end kayak gitu-gitu. Gitu sih Ibu saran Janu. ya, baik. Terima kasih Kak Janu untuk insight-nya ya. Ini banyak sekali yang sudah di-share sama Kak Janu buat adik-adik mahasiswa ini. Silakan masih ada pertanyaan lagi atau Bu Eva, waktunya kita sampai jam berapa ya? Apakah sudah
waktunya sudah habis untuk Masih tanya ada jawab. pertanyaan. Masih ada ya? Satu lagi mungkin ya, Bu ya. Oke, Satu lagi deh. baik. Masih ada satu pertanyaan lagi. Diberikan kesempatan buat adik-adik mahasiswa. Dipersilakan. Mungkin Ada, yang Bu, itu. sekarang masanya magang nih ya. Ada di ini, Bu, Oh. di kolom komentar. Hmm, Alif Salsabila. sebentar, di mana ya? Di saya nggak kebaca ya, di Bu Eva kebaca ya. Iya, Ini Bu, baca. teman-teman izin tanya ke gimana sih Kak proses rekrutmen di Telkom untuk anak intern dan ada tips dan triksnya nggak tambahan nggak Kak supaya bisa lolos screening. Terus kalau posisi IT itu gimana bisa lolos technical testnya Kak? Oke. Kalau proses rekrutmen sih ini ya teman-teman, aku bentar ya, aku tuh udah share. Jadi ada satu dokumen lah yang itu isinya terkait magang di Telkom. Atau teman-teman kalau sekarang itu bisa kepoinnya di website ini aja teman-teman. Di website Digistar Internship Telkom. Nah, ini teman-teman atau di Magenta untuk prosesnya. Jadi Telkom itu untuk tahapannya fleksibel, teman-teman. Jadi bisa jadi nih untuk batch 1 mahasiswa 2026 itu ada 8 tahapan. Tapi untuk batch fresh graduate 2026 itu bisa jadi ada 6 tahapan aja atau 7 tahapan itu fleksibel. Nanti teman-teman bisa pantau aja di webnya Magenta atau di webnya Digistar Internship Telkom untuk tahapannya gitu ya. Kalau untuk tips and tricksnya ya tadi ya kurang lebih ya yang aku alami dan relate banget screening itu udah pasti dari atas ke bawah gitu. Jadi teman-teman kalau buka pendaftaran ada pendaftaran buka ya langsung daftar gitu. Jadi teman-teman harus nyiapin sebelum pendaftarannya dibuka gitu supaya teman-teman bisa langsung daftar. Dan kadang kan ketika pendaftaran baru dibuka nih itu down kan si websitenya karena aksesnya banyak, yang akses tuh banyak banget gitu. Jadi ya sebisa mungkin di awal teman-teman dibanding teman-teman harus nunggu pasca websitenya down gitu untuk lolos screening. Iya sih, jangankan untuk tips lolos screening. Tips untuk screening tuh udah aku kasih tahu tuh teman-teman. Tips untuk bisa di screening. Daftar lebih awal. Kalau untuk lolos screening ya tadi apa yang teman-teman apa ya gambarkan diri teman-teman di video resume. Nah, kalau di Telkom itu ada video resume, ada CV, itu tuh yang relevan, yang nunjukin juga teman-teman tuh bahwa teman-teman tuh punya potensi lah untuk berkontribusi lebih nanti ke Telkom untuk ngasih kontribusi gitu. Bisa berimpact dan semacamnya gitu. Jadi jangan cuman formalitas doang. Saya akan mengerjakan bla bla bla. Enggak kayak gitu loh. Jadi kayak kalau kalau kayak gitu sih udah pasti waktu aku screening udah pasti aku skip sih. Yang formalitas itu udah pasti aku skip langsung. CV-nya juga tadi kayak kalau bisa pengalamannya itu by data, ada datanya lah, nggak cuman kita melakukan apa, ada datanya. Supaya rekruter tuh tertarik nih orang udah udah handle 20 orang dan acaranya berhasil lah misalkan kayak gitu. Kalau misalkan belum ada pengalaman kerja, tapi punya pengalaman organisasi, pengalaman ngehandle acara besar gitu. Nah, itu disampaikan ngehandle berapa orang, hasil dari acaranya misalkan datengin revenue sekian misalkan untuk himpunan segala macam itu lebih penting teman-teman. Lebih berguna datanya gitu. Jadi bisa kelihatan kontribusi teman-teman kayak gitu sih. Kalau untuk technical test ya ini mah balik ke skill ya teman-teman. Di desain juga ada technical testnya gitu. Jadi setelah interview aku biasanya minta live design sama calon anak internku gitu. Jadi ada satu kalau desain ya ada satu screen aku coba minta si anak magangnya itu ATM gitu, amati tiru modifikasi atau amati tiru aja lah minimal. Aku tuh pengen tahu gimana caranya anak ini berpikir atau gimana caranya anak ini menyusun dari navigasinya seperti apa disusun, cara menyusunnya juga gimana, apakah terstruktur atau ya random ini dulu ini dulu ini dulu. Nah,
Biasanya sih gitu. Dan itu tergantung technical testnya sebagai apa nih, Alif, apakah developer, desainer, PM segala macam gitu. Beda-beda sih. Yang penting kalau tips and tricksnya kuasai posisi yang ingin di apply aja gitu. Kalau technical test sudah pasti gitu sih, karena itu udah hard skill ya. Iya, baik. Kak Janu, terima kasih banyak untuk jawabannya dari Alif Salsabila. Ya, eh sudah gimana Bu Eva waktunya? Masih bisa pertanyaan lagi atau sudah cukup? Insya Allah sudah cukup mungkin ya. Sudah cukup ya. Ini juga Kak Janu masih di kantor ini ya. Ini berarti hitungannya lembur atau enggak nih Kak Janu? Oh enggak. Oh iya BTW Janu Enggak. ini ya disclaimer ya Bu. Kalau Janu enggak lembur. Jadi Oh iya, tetap berarti udah tetap mau kalau kerja anak pulang zaman sampai jam berapa udah ini ya. ya Udah ini paket All ya. in ya. balance-nya Udah all All in. in. work life balance masih Wah, work life balance. Cuman Janu tadi kepikiran untuk nyari tempat yang tenang aja. Jadi di kantor oh aja. iya. Soalnya kalau di tempat sekarang kayak di pinggir jalan gitu agak berisik. Ya, Jadi berisik makanya ya. stay di kantor. Nah, tetap masih Baik, work life baik. balance, teman-teman. Baik, Alhamdulillah sudah karena waktunya yang terbatas ya. Tadi sudah banyak sekali yang diberikan oleh Kak Janu ilmunya, tipsnya, triknya, bagaimana peluang-peluang bagi adik-adik mahasiswa yang mau magang ya, khususnya di perusahaan besar gitu ya. Tadi ada pengalaman pribadi dari Kak Janu yang di-share ya. Intinya ada beberapa poin yang menjadi catatan bahwasanya yang dicari perusahaan besar itu bukan cuma pintar gitu ya, tetapi ada hal-hal lain yang lebih ke apa ya, soft skill kita ya, lebih tanggung jawab, kemudian cara berpikir, komunikasi, kerja tim atau teamwork, inovatif dan adaptif. Dan juga bagaimana cara adik-adik mahasiswa itu untuk menaikkan nilai atau value dari diri kita eh, dengan mau belajar ya, mau belajar eh, mungkin tidak hanya di bangku kuliah kayak Kak Janu dapat dari tempat lain ya. Jangan hanya stuck di bangku kuliah. Kalau di bangku kuliah mungkin kesempatannya terbatas ya Kak Janu, waktunya ya, tempatnya juga mungkin di luar ya, di organisasi atau di tempat magang atau di mengikuti workshop, latihan dan sebagainya itu banyak hal yang bisa adik-adik mahasiswa menaikkan nilai atau value dari skill kita begitu ya. Ya, mungkin Iya. itu yang bisa eh, Ibu resumekan dari kegiatan webinar series alumni yang ke-6 ya. Dan terima kasih Ibu, banyak buat Kak Janu eh, Reza Romansa iya. Ibu jangan mau atas. nambahin satu poin boleh Oh Ibu? iya, boleh, boleh, boleh. Iya. Silakan, Nak. Ini mungkin sangat relate juga sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Janu sadari bahwa dari awal Ibu Nur Aini itu udah mengizinkan teman-teman bertanya lewat raise hand gitu atau langsung. Bahkan di sini ada 90 orang gitu ya. Mungkin dikurangi dosen, katakanlah 70 atau 80 gitu. Aku berharap dari anggap ini kandang lah ya. Ini kandang teman-teman nih. Ini kan dosen ya, dosen teman-teman, kampus teman-teman, fakultas teman-teman. Jadi biasakan untuk berani bertanya gitu. Aku tahu mungkin kadang teman-teman agak deg-degan gitu ya bertanya gitu ya di webinar ini, apalagi seminar gitu. Diperhatikan sama dosen. Tapi percaya teman-teman, ketika teman-teman melakukan ini dan itu deg-degan, itu nanti akan kepake teman-teman. Dan teman-teman akan terbiasa nantinya untuk bertanya ketika memang teman-teman nggak tahu atau ya pengen tahu gitu dan penting gitu. Karena di dunia kerja nanti nggak bisa teman-teman diem aja gitu teman-teman. Teman-teman bakal ya syukur-syukur sportif ya tadi ya lingkungannya gitu. Bisa jadi ya
tahu lah kayak dunia kerja sikut-sikutan segala macam gitu. Jadi jangan sampai teman-teman tuh hanya diem aja gitu. Kalau dikasih kesempatan, maksimalkan kesempatan itu teman-teman. Sekedar ngasih opini kan, sekedar bertanya gitu. Jadi aku ngerasa atau sadar bahwa teman-teman masih tadi ya mungkin ibu bilangnya malu-malu atau tidur nih atau apa nih aku nggak tahu. Tapi maksud aku biasakan teman-teman kalau di kandang sendiri aja kita nggak berani, apalagi di kandang lawan atau di kandang orang lain teman-teman. Yang itu udah gabungan Apalagi di dari kandang macan ya Kak kampus-kampus, Janu ya. iya dari kampus-kampus lain, orang-orang lain. Teman-teman harus terbiasa sama itu gitu. Itu aja Ya, sih Bu. ini ada tips satu Teman-teman. lagi ya dari Kak Janu nih. Dia masih ingin membagi eh, pengalamannya dan eh, ilmunya nih ya Kak Janu ya. Jadi buat adik-adik nih ya, jangan malu untuk bertanya, mengemukakan pendapat begitu ya Kak Janu ya. Supaya kita nanti Betul. terbiasa dalam kita nanti bekerja, berorganisasi itu hal yang biasa. Kalau kita berbeda pendapat atau apa atau tidak diterima ya kita sudah eh, terbiasa seperti itu ya Kak Janu ya. Oke, baik terima kasih banyak Kak Janu untuk masukan apa ilmunya, ilmunya ya banyak sekali tadi yang bisa kita dapatkan. Kami juga sebagai dosen ini yang pernah mengajar Kak Janu bangga nih ya. Ternyata dari alumni ada yang sudah berhasil seperti ini. Semoga nanti bisa ditularkan ke adik-adik kelasnya. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kembalikan lagi ke MC. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih Bu Aini. Terima kasih juga untuk pemateri yaitu Kak Janu. Mungkin sebelum kita tutup gitu ya di sini panitia mungkin bisa untuk memberikan sertifikat, penyerahan sertifikat kepada pemateri. Karena ini kita online, online dulu ya Janu ya untuk penyerahan sertifikatnya. Kak Janu udah biasa karena sudah Oh terbiasa ya, dengan dulu sudah itu. kuliahnya COVID. Ya, masa Betul. generasi COVID. Iya Ibu. Sudah terbiasa online. Iya, Iya. silakan penyerahan sertifikatnya berupa apa nih panitia? Silakan mungkin bisa Ya. di-share. Oh, Oh oke. iya, Alhamdulillah. Ya, ini Ini mungkin dari Bu sertifikat Kuro ya. penghargaan. Ya, Iya. terima kasih Mas Janu atau Kak Janu atas inspirasinya, sharingnya, pengalaman. Kami hanya bisa memberikan sertifikat penghargaan ini. Nanti filenya akan kami kirim gitu. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi adik tingkat atau adik kelas yang memang ingin meningkatkan value-nya dan juga ingin segera magang ataupun mengikuti praktek kerja lapangan. Gitu. Mohon kesediaannya untuk diterima uh, sertifikat ini. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Oke, baik. berikutnya. Berikutnya ya. Berikutnya adalah kita ke penutup, yaitu foto bersama mungkin ya. Ini untuk sertifikat ke Bu Moderator dulu. Oh iya, sertifikat ke Bu Moderator. Silakan. Perlu juga ya Bu Kuro ya. Jadi malu Masya ya Bu Allah. Moderator. Iya, mohon diterima Bu Terima Nur kasih Aini sebagai banyak Ibu moderator. Kaprodi Aduh, atas untuk waktunya yang bisa sertifikatnya. ya Oke. untuk memoderatori pemateri kita. Semoga Terima membawa kasih juga manfaat ya. kesempatannya Bu Kaprodi Ya, sebagai sama, moderator. Mohon maaf jika ada kekurangannya. ya, sama-sama. Oke, kembali ke MC. Kembali ke MC. Baik, terima kasih Bu Kaprodi. Eh, Berikut adalah presensi dan feedback. Jadi teman-teman atau mahasiswa, anak-anak mahasiswa untuk apa namanya presensi bisa scan saja presensinya. Setelah ini kita foto bersama ya. Siap. Mungkin boleh untuk apa namanya on cam.
kita akan foto bersama dulu. Nanti dulu baca doanya. Kita foto bersama. Siapa yang itu foto? Bu Rinda atau siapa? Boleh, Biasanya boleh, Bu boleh. Rinda Bu Elsie dan Bu punya. Rinda ya? Oke. Oke, ya. Boleh on cam ya, tapi mohon maaf aku nggak bisa on cam juga. Kameranya nggak main. Oke Oh, lah. enggak Oke, apa-apa. oke. Aku screen ya. Mm-mm. Boleh, kalau misalnya bisa, boleh on cam adik-adik. Langsung Di sini aku ada 4 slide ya. Ini baru slide pertama. Oke. Sebentar, terus aduh, slide keduanya sebentar. Oke. Slide keduanya. Gimana Bu Rinda sudah? Bentar, baru 2, 3. Ya, banyak yang nggak on cam. Ya wes lah. Ya nggak apa-apa. Apa? Oke, sebentar. Satu lagi dari Mayura. Bentar ya, satu lagi. Aduh tayang mata tahu gadget. Sebentar, bentar. Suara siapa itu? Aduh, maaf. Ada yang lewat. Noise-nya banyak nih. Sudah Bu Rinda. Oke, terima kasih. Makasih. Oke, terima kasih untuk Terima semuanya. kasih. Tapi Terima kasih belum Terima ya? kasih Ya. Janu, Belum sukses selalu ya. ditutup ya, Bu. Belum. Bu Mei, belum Belum, ya. doanya belum. Doa penutupnya Doanya. belum, Bu Mei. Oke, kita ke doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Yasin, Mkom. Pak Nur Yasin. Bapak Pak, Yasin Iya, kemana? ya. Bapak satu sih. Oh, Oh, Kirain Bu Menari Ya. nih. Loh, Lah Ya, ya terima Allah. kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup acara webinar pada malam hari ini ya dengan alumni JANU. Selamat JANU ya. Mudah-mudahan semakin oh, sukses. Ya JANU dulu Amin. sempat dapat tadi ya JANU sering saya suruh sering bikin flyer waktu jadi sekprodi. Alhamdulillah ilmunya Waduh, bermanfaat. Ya alhamdulillah masih flyer-flyer ingat sama aja itu Mas. sertifikat itu JANU sering Mulai bikin. pasti nih Pak oh. Yasin nih. Sama itu di ISN Alhamdulillah kan sekarang Janu sudah juga dapat itu. kerjaan dan Tim semoga semakin desainer. sukses dan semakin berkah. Amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Mari kita tutup acara malam hari ini. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumil Iya. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة
ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا فتاح يا عليم افتح لنا بفتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح لنا بفتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ya Rabbal Alamin, terima kasih kepada Pak Yasin atas pembacaan doa penutupnya. Maka berakhir juga untuk acara webinar alumni series pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya bacakan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Oke, terima kasih kepada Janu dan juga para peserta yang hadir pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ke webinar alumni series pada berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Janu, Sukses selalu makasih. ya. Sukses selalu. Makasih Janu Ya, semua. terima kasih Janu Sampai ketemu semuanya. lagi. Semoga kita bisa Assalamualaikum. tetap Ketemu lagi. silaturahim. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.